Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Pada hari ini kita akan belajar terkait materi bilangan. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya Vincentius SDS Ruek. Saya adalah mahasiswa dari Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada hari ini nanti kita akan belajar terkait topik bilangan, ada beberapa submateri di dalamnya. Oke, tanpa memperpanjang waktu kita akan coba masuk ke materinya. Jadi yang pertama itu ada tentang pengertian bilangan bulat dan lambangnya. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, dan bilangan negatif. Lambang bilangan bulat sendiri itu adalah B. Jadi notasinya seperti ini. Jadi untuk bilangan bulat itu merupakan gabungan dari bilangan negatif dan bilangan cacah yang dimulai dari 0 sampai tak hingga. Kemudian di sini ada beberapa contoh terkait bilangan bulat. Misalnya angka 1, angka 2, 3, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Intinya angka-angka yang berada pada garis bilangan bulat yang ini. Kemudian ada beberapa contoh bukan bilangan bulat. Misalnya 1,5, 2,7, 4/3, 9/7, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan 1,5, 2,7, kemudian 4/3, dan juga 9/7 itu bukan merupakan bilangan negatif atau bukan juga merupakan bilangan cacah, seperti itu. Kemudian di sini semakin ke kiri suatu bilangan, semakin ke kiri, ke arah kiri, maka nilainya akan semakin kecil, dan semakin ke kanan maka suatu bilangannya akan semakin besar. Jadi semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar, seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan belajar terkait operasi hitung bilangan bulat. Itu ada 4. Yang pertama itu ada operasi penjumlahan. Jadi untuk operasi penjumlahan sendiri itu di sini saya menggunakan garis bilangan. Contohnya itu misalnya di sini 1 ditambah dengan 2. Jadi karena di sini tanda penghubungnya itu adalah plus atau operasi hitungnya itu adalah operasi tambah, maka di sini bergerak itu ke kanan. Jadi dari angka 1 itu berjalan 2 langkah ke arah kanan. 1, 2, berhentinya di angka 3. Makanya di sini ada hasilnya adalah 3, 1 ditambah 2. Begitupun kasusnya untuk yang 2 ditambah dengan 2. Kita coba masuk ke contoh soal yang sedikit susah, tapi di sini kita tidak menggunakan garis bilangan karena angkanya cukup besar. Misalnya di sini adalah penjumlahan dari 347 dan 59. Jadi 347 ditambah dengan 59. Untuk operasinya sendiri saya menggunakan penjumlahan bersusun. Jadi di sini ada angka 3, 4, dan 7. Di bawahnya ada 5 dan 9. Jadi di sini perlu diperhatikan untuk penjumlahan bersusun sendiri itu nanti yang angka satuan harus diluruskan dengan angka satuan. Di sini 7 dengan 9, kemudian puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Jadi 5 dan 9 itu letaknya itu di belakang, bukan di depan, seperti itu. Baru nanti dijumlahkan satu persatu. 7 ditambah 9 hasilnya adalah 16. Tulis 6, simpan 1. Kemudian 1 ditambah 4 ditambah lagi dengan 5, hasilnya adalah 10. Tulis 0, simpan 1. 1 tambah 3 hasilnya 4. Makanya di sini hasil dari 347 ditambah dengan 59 adalah 406. Kemudian juga untuk yang
Nomor 2 kasusnya sama, cuman di sini penjumlahan 4 digit dan 3 digit. 4.678 ditambah dengan 863. Seperti yang saya katakan sebelumnya, angka satuan lurus dengan angka satuan, puluhan lurus dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan seterusnya. Makanya di sini 8 lurusnya dengan 3, 7 dengan 6, 6 dengan 8, 4 sendirian. Kemudian nanti dihitung, 8 ditambah 3 hasilnya 11, tulis 1, satunya di atas, simpannya di atas lagi, di atasnya 7, 1 ditambah 7 adalah 8, 8 tambah 6, 14, tulis 4, simpan 1, 1 tambah 6 adalah 7, kemudian 7 tambah 8, 15, tulis 5, simpan 1, 1 ditambah 4 hasilnya adalah 5, makanya di sini 4.678 ditambah dengan 863 hasilnya adalah 5.541. Oke, berikutnya ada operasi pengurangan. Sebenarnya operasi pengurangan adalah kebalikan dari operasi penjumlahan. Kalau tadi penjumlahan bergeraknya ke arah kanan, cuman kalau sekarang pengurangan bergeraknya ke arah kiri. Jadi berbalik arah. Seperti itu. Misalnya 1 dikurangi dengan 4. Jadi kita berangkat dulu dari angka 1. 1, kemudian karena di sini operasi hitungnya adalah kurang, maka bergerak ke kiri sebanyak 4 langkah. Jadi dari sini 1, 2, 3, 4. Makanya hasilnya adalah negatif 3. Begitu juga untuk yang 3 dikurangi 7. Jadi berangkat dari angka 3, berjalan 7 langkah ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhentinya di negatif 4. Makanya di sini 3 dikurangi 7 hasilnya adalah negatif 4. Seperti itu. Ada contoh lain juga. Misalnya di sini 15 dikurangi dengan 20. Jadi untuk yang pertama kita buat garis bilangan yang memuat ada angka 15, positif 15 yang berada di sini, kemudian dia akan berjalan 20 langkah ke arah kiri. Jadi dihitung 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, dan nanti akan berhenti di negatif 5. Nanti coba teman-teman hitung secara rincinya atau lebih detailnya. Nanti karena di sini supaya lebih menghemat waktu, makanya saya langsung memberikan titik berhentinya di sebelah mana, seperti itu. Nanti akan berhenti di negatif 5. Coba dihitung saja dari 15 sampai negatif 5. Sehingga di sini bisa dituliskan 15 dikurangi dengan 20, hasilnya adalah negatif 5. Jadi dia berjalan ke arah kiri. Dari 15 karena tanda penghubungnya kurang, jadi berjalan 20 langkah. Seperti itu. Begitu juga untuk soal nomor 2. Jadi dia soalnya 13 dikurangi dengan 25. Jadi dari angka 13 dia berjalan 25 langkah ke arah kiri. Nanti akan berhentinya di titik min 12. Sehingga di sini saya bisa tuliskan 13 dikurangi dengan 25 hasilnya adalah negatif 12. Kurang lebih seperti itu. Oke. Berikutnya itu ada operasi perkalian. Jadi untuk operasi perkalian itu ada beberapa aturan. Aturan perkalian antara lain positif dikali dengan positif itu hasilnya positif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Positif dikali dengan negatif hasilnya negatif. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Cara mengingat itu lihat saja untuk operasinya. Jadi di sini bukan operasi, maksudnya tandanya. Jadi kalau misalnya positif ketemu dengan positif, hasilnya positif. Jadi kalau tandanya sama dan dikali, maka hasilnya positif. Misalnya positif sama dengan positif nilainya, makanya di sini hasilnya positif. Begitu juga yang negatif ketemu dengan negatif, hasilnya pasti positif. Tapi beda kalau misalnya yang aturan ketiga dan keempat. Positif ketemu dengan negatif itu adalah dua tanda yang berbeda, dan di sini hasilnya negatif. Begitu juga yang
4, negatif dikali dengan positif hasilnya negatif karena tandanya berbeda. Negatif ketemu dengan positif, operasi perkalian. Untuk contohnya, misalnya 2 dikali dengan 4, positif ketemu dengan positif hasilnya positif. Kemudian negatif 2 dikali dengan 4 itu negatif ketemu dengan positif. Tanda operasinya itu adalah perkalian, maka hasilnya di sini adalah negatif 8. Begitu juga untuk contoh yang ketiga, 2 dikali dengan negatif 4 hasilnya adalah negatif 8. Kemudian contoh yang terakhir, negatif 2 dikali dengan negatif 4. Negatif ketemu dengan negatif, hasilnya adalah positif 8. Seperti itu. Jadi intinya jika dua tanda misalnya positif dengan positif hasilnya positif, kemudian jika tandanya negatif dengan negatif hasilnya juga positif. Seperti itu cara mengingatnya. Kemudian yang terakhir itu adalah pembagian. Sebenarnya pembagian sama dengan perkalian tadi aturannya. Jadi positif ketemu dengan positif hasilnya positif, negatif bagi negatif positif, positif bagi negatif hasilnya negatif, kemudian negatif bagi dengan positif hasilnya adalah negatif. Seperti itu. Contohnya juga kurang lebih hampir sama. Jadi positif 16 dibagi dengan positif 4 hasilnya adalah positif 4. Kemudian negatif 16 dibagi dengan negatif 4 hasilnya adalah positif 4. Tandanya sama, negatif-negatif. Yang pertama juga tadi positif-positif. Tapi untuk yang ketiga, positif ketemu dengan negatif. Makanya di sini hasilnya negatif 4 tandanya. Kemudian yang terakhir negatif 16 dibagi dengan positif 4 hasilnya adalah negatif 4. Negatif ketemu dengan positif. Seperti itu. Oke. Selanjutnya itu operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Dalam menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan bulat, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tanda kurung. Jika dalam suatu operasi hitung campuran bilangan bulat terdapat tanda kurung, pengerjaan yang berada dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi jika teman-teman menemukan operasi hitung campuran bilangan bulat, jadi di sini campuran itu maksudnya di situ ada operasi penjumlahan, ada perkalian, pengurangan, dan penjumlahan satu lagi itu pokoknya tambah kurang kali bagi itu yang diselesaikan. Kalau misalnya ada tanda kurung itu yang diselesaikan yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Kemudian aturan yang kedua, tanda operasi hitung. Jadi operasi penjumlahan dan pengurangan nilainya sama kuat. Kemudian operasi kali dan pembagian itu juga sama kuat. Tapi yang ketiga, operasi kali dan pembagian lebih kuat dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi ketika teman-teman menemukan operasi hitung campur bilangan bulat, di mana di dalam itu ada operasi penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Itu yang diselesaikan pertama. Jika tidak ada tanda kurung, maka yang diselesaikan pertama itu operasi perkalian atau operasi pembagian, karena itu tingkatannya lebih tinggi daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi perlu diingat ini kalau tidak ada tanda kurung, tapi jika ada tanda kurung maka yang diselesaikan pertama itu yang ada di dalam kurung. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita coba masuk ke contoh soal. Misalnya soal yang pertama, negatif dalam kurung negatif 8 ditambah 5 tutup kurung dikali dengan 36, buka kurung 36 dibagi dengan buka kurung 6 kurang 9 tutup kurung. Jadi di sini ada tanda kurungnya, maka yang kita selesaikan terlebih dahulu itu yang berada di dalam kurung. Di sini negatif 8 ditambah dengan 5, maka ini yang kita selesaikan terlebih dahulu. Hasilnya adalah negatif 3. Kemudian untuk tanda kurung yang kedua, karena ada dua kurungnya, maka kita selesaikan yang paling dalam dulu.
6 dikurangi dengan 9. Di sini hasilnya adalah negatif 3. Kemudian di sini masih ada tanda kurung, maka yang kita selesaikan terlebih dahulu itu yang berada di dalam kurung, yaitu 36 dibagi dengan negatif 3. 36 dibagi dengan negatif 3, hasilnya adalah negatif 12. Maka di sini sisanya negatif 3 dikali dengan negatif 12. Negatif ketemu dengan negatif. Hasilnya tadi adalah positif. Makanya di sini hasil dari negatif 3 dikali dengan negatif 12 adalah positif 36. Kemudian untuk soal yang kedua itu soalnya 24 ditambah dengan 56 dikali 42 dikurangi 384 dibagi 12. Jadi karena di sini tidak ada tanda kurung, maka kita bisa membuat tanda kurung sendiri dengan memperhatikan operasinya. Tadi perkalian dengan pembagian itu lebih tinggi tingkatnya dari penjumlahan dan pengurangan. Maka yang perkalian dan pembagian itu kita selesaikan terlebih dahulu. Makanya di sini saya membuat tanda kurung untuk operasi perkalian dan juga pembagian. 24 ditambah dengan buka kurung 56 dikali 42 tutup kurung dikurangi dengan 384 dibagi dengan 12. Di sini kita coba mencari hasilnya. 56 kali 42 hasilnya berapa? Kemudian 384 dibagi dengan 12 hasilnya berapa? Oke, ternyata setelah dicari 56 dikali 42 hasilnya adalah 2352. Kemudian 384 dibagi dengan 12 hasilnya adalah 32. Karena di sini sisa operasinya itu adalah penjumlahan dan pengurangan, dan penjumlahan dan pengurangan tadi itu sama kuat, maka kita bisa menyelesaikannya dari yang sebelah kiri. Dan ketika sudah dihitung, maka hasilnya itu adalah 2376. Kita coba berlanjut ke soal yang terakhir. Nah, untuk soal yang terakhir itu di sini soalnya juga itu tidak ada tanda kurung. Jadi ini bukan tanda kurung yang artinya diselesaikan duluan, tapi ini untuk tanda negatifnya itu tanda kurung untuk tanda negatif maksudnya. Jadi yang kita selesaikan yang pertama itu yang pembagian dan juga perkalian. Makanya di sini saya membuat tanda kurung untuk operasi pembagian dan juga perkalian. Di sini hasilnya sama dengan 24 dikurangi buka kurung 15 bagi dengan 3 tutup kurung ditambah dengan 8 dikali dengan negatif 2. Kita hitung dulu 15 bagi 3 hasilnya berapa, kemudian 8 dikali dengan negatif 2 hasilnya berapa. Oke. Di sini 15 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 5 dan di depan ada negatif. Kita tanda kurang maksudnya. Tanda kurang dan kita masukkan. Begitu juga yang di belakang. 8 dikali dengan negatif 2 itu hasilnya adalah negatif 16. Oke, di sini kita perhatikan ada tanda positif dan negatif. Tadi jika teman-teman menemukan bentuk seperti ini, maka ini adalah maksudnya perkalian tanda. Positif dikali dengan negatif. Tadi kita tahu kalau misalnya positif dikali dengan negatif itu adalah hasilnya negatif. Maka proses berikutnya itu adalah seperti ini. Jadi kita jumlahkan dulu. 24 dikurangi dengan 5. 24 dikurangi 5 hasilnya adalah 19. Ditambah dengan negatif 16. Di sini juga ada perkalian tanda. Positif dikali dengan negatif. Ternyata positif dikali dengan negatif itu hasilnya adalah negatif. Makanya di sini 19 ditambah dengan negatif 16 itu nilainya sama dengan 19 kurang 16. Sehingga di sini didapatkan hasilnya adalah positif 3.
Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang menghitung pangkat 2 atau kuadrat dan pangkat 3 dan akar bilangan bulat. Cuma untuk video kali ini kita akan sampai di pangkat 3. Untuk akar bilangan bulat nanti kita akan coba bahas di video berikutnya. Oke, kita lihat dulu definisinya. Pangkat 2 dari suatu bilangan diperoleh dengan mengalikan bilangan tersebut secara berulang sebanyak 2 kali. Oke, contohnya, di sini ada beberapa contoh. Misalnya 7 dipangkatkan dengan 2. Jadi 7 itu adalah bilangan pokoknya, kemudian 2 itu adalah pangkatnya. 7 dipangkatkan 2 itu sama dengan 7 dikali dengan 7. Jadi 7 pangkat 2 itu bukan, maksud itu bukan 7 dikali 2, tapi 7 dikali dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Makanya di sini 7 pangkat 2 hasilnya bukan 14, tapi 49. Begitu juga 4 pangkat 2 itu bukan 4 dikali 2, tapi 4 dikali dengan 4. Makanya di sini hasilnya adalah 16. Begitu juga untuk yang negatif 6 dipangkatkan dengan 2. Itu adalah negatif 6 dikali dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Negatif 6 dikali dengan negatif 6. Hasilnya adalah positif 36. Oke, kemudian yang berikutnya itu adalah pangkat 3 atau kubik bilangan bulat. Definisinya sendiri, pangkat 3 dari suatu bilangan diperoleh dengan mengalihkan bilangan tersebut secara berulang sebanyak 3 kali. Kalau yang tadi pangkat 2 sebanyak 2 kali, kalau sekarang pangkat 3 atau kubik dikalikan sebanyak 3 kali. Contohnya, 7 dipangkatkan dengan 3. Jadi itu bukan 7 dikali 3, tapi 7 dikali 7 dikali 7. Hasilnya sama dengan 343. Oke, di sini ada sedikit kesalahan. Maksudnya di sini 4 pangkat 3. Jadi 4 dikali 4 dikali dengan 4. Hasilnya adalah 64. Begitu juga untuk yang negatif 6 dipangkatkan 3. Jadi negatif 6 dikali negatif 6 kali negatif 6. Kita selesaikan dari sebelah kiri. Negatif 6 kali negatif 6. Negatif ketemu dengan negatif. Operasinya perkalian. Makanya di sini hasilnya adalah 36. Kemudian dikali lagi dengan negatif 6. 36 dikali dengan negatif 6. Hasilnya adalah negatif 216. Seperti itu. Oke, jadi di sini ada beberapa latihan soal, nomor 1, nomor 2, nomor 3, kemudian nomor 4, 5, dan 6. Jadi di sini nanti mungkin teman-teman bisa selesaikan soal-soal ini, dan nanti ketika virtual Zoom berlangsung kita coba akan bahas. Dan juga mungkin ketika teman-teman menonton video ini dan mengalami kebingungan, mungkin teman-teman bisa mencatat yang hal-hal yang dibingungkan, sehingga nanti ketika virtual Zoom teman-teman bisa menanyakan hal-hal yang dibingungkan tersebut, sehingga proses pembelajaran kita 40 menit virtual Zoom-nya itu lebih efektif. Seperti itu. Oke, saya rasa mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Untuk materi berikutnya nanti akan ada di video berikutnya. Terima kasih.